Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat teman-teman yang doyan dengan proses produksi konten kreatif. Entah fotografi, videografi, dan review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita, termasuk di update yang satu ini. Jadi kali ini kita ingin membahas sebuah gear, bukan sebuah, tapi harusnya dua buah gear yang cukup murah lagi. Dan sebenarnya ini bukan gear baru juga, tapi karena di video pertamanya gue merasa engagementnya agak kurang dan ternyata produknya sendiri cukup menarik buat dipertimbangkan, entah itu untuk pemula ataupun profesional, sehingga gue memilih untuk membuat videonya lagi. Oke, jadi langsung aja tanpa berlama-lama biar video ini nggak terlalu panjang juga. Di sini gue pengen mengenalkan ke kalian dua buah produk dari Takara. Jadi brand Takara sendiri udah cukup familiar, pastinya terdengar di telinga kita. Begitu juga kalau kalian nonton ST Media, karena kita banyak banget pakai yang jajaran profesionalnya juga kayak Rover 66. Dan di sini kita ada dua buah produk yang ini murah banget, tapi fungsinya gua rasa ini bakal kepake banget untuk para profesional sekalipun. Jadi mau kalian pemula ataupun profesional, produk murah ini worth to consider, apalagi buat kalian yang mungkin budgetnya masih cukup terbatas. Oke, gue akan jelasin satu persatu. Jadi ini adalah tripod Takara MT08 dan yang ini adalah phone holder Takara PH02. Nah, tapi gue akan bahas satu persatu karena masing-masing sebenarnya punya pembahasan tersendiri, walaupun keduanya memang disatukan jadi satu paket yang menarik banget. Tapi gini, pertama MT08 dulu. Nah, MT08 ini adalah sebuah tripod mini yang dijual seharga Rp79.000. Gue ulang lagi, Rp79.000. Jadi nggak nyampe 100.000. Tapi di sini dia cukup kokoh. Gue biasa compare juga dengan tripod yang kalau kalian udah ngikutin channel ini cukup lama, gue sering pakai si Ulanzi ini. Memang tripod yang cukup versatile buat gue bawa-bawa. Dan Ulanzi ini dibanderol seharga Rp160.000. Memang kalau kita lihat secara looks di sininya, si Ulanzi terlihat agak lebih rapih, terlihat lebih premium. Warna merahnya juga di sini kayak lebih glossy gitu. Tapi dia porsinya sedikit warna merahnya. Cuman oke, dia terlihat lebih premium. Tapi di sini Takara menawarkan harga yang jauh lebih budget dengan fungsi yang ternyata lebih dahsyat juga. Di sini gue akan praktekkan kurang lebih sama. Dia berfungsi sebagai sebuah tripod yang cukup versatile. Cuman si Takara ini agak lebih besar dan lebih kokoh juga rasanya. Dan mereka berdua bisa jadi sebuah tongsis. Dan kalian bisa lihat di sini ya, si Takara punya panjang yang lebih jangkauannya lebih panjang gitu. Walaupun memang ketika dilipatnya dia agak lebih besar juga dibandingkan si Ulanzi. Tapi ini membuat gue lebih pede ketika gue pasangkan dengan sebuah kamera. Jadi gue bener-bener pakai tripod ini tuh nggak cuma buat handphone aja yang nanti kita akan praktekkan di sini. Gue juga sering banget pakai buat kamera, buat gue bawa XS10 dan gue biar bisa nempatinnya dimanapun gue pakein sih Takara MT08 ini. Jadi dia bakal kepake banget. Lalu selanjutnya untuk pemasangan mountingnya, ini juga menarik. Mungkin gue harusnya ambil kamera untuk praktek. Nah, ini ada XT30. Kalau si Ulanzi, ini gue kalau mau masang harus begini. Gue puter tripodnya. Atau kalau dia di atas meja, ya mau nggak mau mungkin ininya kita kita puter kameranya. Atau si ball headnya kita buka, lalu kita puter di bagian ball headnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau di Takara, kalian lihat, dia di sini sistemnya boleh sekali di close up. Jadi dia ada mountingnya gitu. Bukan mounting apa ya, ada kayak grip pegangan untuk kita memutar si baut tengahnya ini. Tapi gripnya di luar dan itu cukup gede, bahkan lebih gede dari si plate-nya ini ya. Jadi dia tuh di genggaman jari lumayan enak. Dan ada kayak apa namanya, ada cut out-nya juga yang bikin kita tuh bisa ngegenggam lebih baik. Kalau misalkan mountingnya terlalu keras sehingga kita bukanya juga lebih gampang. Nah, ini kita tinggal gini, tek, tempel, lalu puter bagian itunya. Dan sama kalau misalkan, ini belum gue fullin buat praktek. Dan kalian bisa lihat, ini gue puter agak kenceng juga. Bukanya lebih enak.
Karena itu tadi dikasih lihat lagi sekarang teksturnya, ada teksturnya gitu buat pegangan kita. Ya kan, itu menarik banget. Salah satu penggunaannya kayak gini. Lalu bisa kita buat agak nengok kalau mau bikin vlog. Walaupun ini lensanya lensa 56mm ya, jadi nggak mungkin pakai vlog yang ini. Tapi ini buat praktek aja biar kalian lihat, dan bisa kita buat ala-ala vlogging gitu kan. Dan balik lagi, makanya gue sangat rekomendasikan karena produknya murah, tapi dia tidak hanya mengincar untuk pemula aja. Dia juga bisa kepake untuk para profesional. Dan ini ball headnya kuat banget, mungkin biar kelihatan. Dan kalian bisa lihat. Dan ini kamera gitu. Tujuan utama tripod ini adalah untuk handphone sebenarnya, untuk device-device kecil, untuk pocket kamera mungkin. Nah, ini sebuah mirrorless yang cukup proper lah ya, mirrorless APS-C dengan lensa yang cukup berat juga, sebuah lensa fix gitu kan. Lensa fix ini Viltrox 56mm f1.4 dan dia kuat banget. Nah, jadi itu untuk si tripodnya. Dan gua harus ingetin lagi kalau Takara MT-08 ini Rp79.000. Nah, ini Takara MT-08. Sekarang kita lihat holdernya, Takara PH02. Ini juga menurut gue recommended banget, apalagi kalau misalkan teman-teman yang nonton ini adalah vlogger atau content creator yang suka bepergian, suka bermain di luar gitu kan, nggak pakai studio kayak kita, dan kalian suka produksi pakai HP juga, karena ini salah satu produk kunci buat kalian. Ini adalah sebuah holder HP. Nah, di sini sebenarnya build-nya memang agak plastiki, finishnya masih terasa plastik, tapi dia punya bobot kalau dipegang. Kalau teman-teman nanti coba buat beli, kalian akan merasakan gitu. Jadi ini untuk Rp25.000 rasanya lumayan solid gitu. Jadi kita juga bisa lihat tulangnya lumayan tebel ya di sini, dan pegasnya lumayan kuat juga. Dan walaupun build-nya mungkin masih terasa plastik, tapi kayaknya mungkin dia pakai kayak apa ya? Mungkin jalur dalamnya tuh ada tulangnya lagi yang nggak plastik, sehingga dia bikin dia tuh lumayan lancar juga, nggak ada terasa gesek-gesek gitu. Dan ini kuat. Holder HP favorit gua sebelumnya adalah ini, Ulanzi ST05. Sama, bisa dilipat juga. Cuman kalian bisa lihat ya ukurannya nih, mungkin biar kelihatan gitu ya dari atas ke bawahnya. Ini holder favorit gua sebelumnya, ST05 dari Ulanzi. Build-nya bener-bener besi, kalian bisa lihat ya. Dan ini sebenarnya dia memang buat profesional banget. Jadi ini kalau untuk si holder yang ini dia mengincar profesional banget, tidak mengincar pemula, karena harganya dia Rp285.000 dan dia juga sama, tulangnya kurang lebih sama loh. Dan kelihatan kalau bahan yang digunakan juga kayaknya cukup identik gitu. Jadi ini bagus banget. Cuma bedanya di sini dia build-nya semua solid, besi, fungsinya juga lebih banyak. Cuman dia lebih maksimal memang kalau kita punya tripod profesional juga. Kayak gue pakai Rover 66, dia lebih masuk karena ininya dia punya mounting arca plate. Nah, cuman harganya Rp285.000. Bisa dibilang 10 kali lipat dari si Takara PH02 ini. Dan si Takara ini dia pertama dia bisa dilipat. Jadi kalau dibawa, kalian bisa lihat ini enteng banget dibawa-bawa gitu kan, bisa dikantongin atau masuk ke tas pun. Gue akan praktekin kalau masuk ke tas, dia bisa kita taruh di kompartemen yang sempit gitu. Udah biasa buat naruh file, udah bisa taruh di kompartemen kayak gitu. Nah, itu kalau kalian kayak gue. Jadi gue kalau bawa nih memang terpisah antara si tripod dan si holder ini. Holdernya biasanya gue taruh di satu kantong di tas gue, karena dia tidak makan banyak. Karena gue mostly produksi memang pakai kamera, jadi gue lebih banyak pakai ini. Tapi ketika gue butuh pakai HP, gue pasangin si ini dan kita bisa pakai handphone gue gitu, ditaruh ke sini. Gue akan praktekkan mungkin ya sambil biar kalian dapat gambarannya. Dan ini pun lucu ya, karena dia harganya total cuma sekitar 100 ribuan, berarti 79 tambah 25.000. Dia cukup proper juga buat bawa iPhone 12 gua gitu kan, buat kita kalau mau vlogging atau semacamnya. Misalkan kayak gini.
kalau mau vlogging bakal asik banget dimanapun gitu. Kalau jarak dekat gini sebenarnya suara dari HP-HP yang udah cukup flagship kayak gue itu udah cukup bagus gitu. Suara dari iPhone 12, dari Samsung flagship itu juga suara udah cukup bagus. Cuman kalau misalnya kita agak jauh kayak gini, dia punya cold shoe mount juga di atasnya kalau kita mau pakai mikrofon eksternal. Jadi itu salah satu fitur yang menarik banget dan sebelumnya belum pernah gue temukan pada holder-holder HP yang harganya di bawah 30.000. Jadi ini benar-benar 25.000 kita udah punya cold shoe mount juga di atas ini. Nah, yang menarik kalau teman-teman produksi utamanya cuma pakai HP, nggak kayak gua suka gonta-ganti pakai kamera, lalu kadang kalau mau live Instagram baru pakai HP doang gitu kan. Kalau kalian bener-bener cuma pakai HP doang, dia buat dibawa-bawa. Kalian lihat. Sesimpel ini. Bisa dilipat segini compactnya gitu, dan kita bisa tinggal misalkan pakai tas. Ini sebenarnya tasnya agak gede ya, kalian bisa praktekkan dengan tas yang lebih kecil juga. Udah gitu, nggak perlu mikir banyak, cuma segini. Jadi kalian tanpa lepas pun ini buat dibawa compact banget. Karena kalau misalkan kalian pakai holder biasa, kita juga ada, cuman nggak ketemu ya, karena mungkin udah jarang pakai. Kita ada holder biasa, waktu itu warna oranye, dan holder biasa kalau disimpan pada tripod seperti ini, dia akan membentuk bentuk L kayak gini. Sehingga biasanya kalau mau dibawa-bawa ya kita mau nggak mau harus lepas dulu. Sedangkan di sini kita nggak perlu lepas dulu. Kalau memang produksinya mostly pakai HP gitu kan, kita nggak perlu lepas dulu dan kita lipat. Bisa udah seringkas ini buat dibawa-bawa. Nah, mungkin di sini gue pengen praktekin satu fungsi yang cuman ini perlu ada barang yang lain. Tapi di sini dua produk ini menurut gue ini udah jadi satu rekomendasi yang menurut gue wajib maupun kalian jadi satu rekomendasi yang wajib mau kalian profesional sekalipun ataupun apalagi terutama kalau kalian adalah pemula yang budgetnya masih cukup terbatas gitu. Jadi gini. Kemarin gue nonton video iPhone 13 Pro, dia punya cinematic mode gitu kan. Tapi itu setahu gue hanya berlaku di kamera belakangnya. Karena dia punya cold shoe, kita bisa pasangin aksesoris lagi sebentar. Ini Face ID. Kita bisa pakai kamera belakang kayak gini mungkin ya. Kan kalau kayak gini kan kita tidak tahu framingnya ya. Hanya bisa berkira-kira di mana posisi di tengah. Dan gue nggak tahu bentuk gue kayak gini nih, framingnya bagus atau enggak. Nah, kita bisa pasangin satu aksesoris dan ini jadi memungkinkan sebentar. Kita bisa pasangkan aksesoris seperti Ulanzi mirror ini. Ini juga menarik banget. Terlihat dari situ? Kelihatan nggak? Ya, dari sudut pandang gue mungkin agak sini. Nah, itu kita dapat. Jadi ketahuan nih ketika kita keluar dari headroom kayak gini. Oh ini terlalu ini nih, kepotong palanya. Kita agak munduran. Kurang lebih gitu. Kita dapat ngelihat framing di dalamnya gitu dengan setup yang kayak gini. Cuma ini mesti nambah ya si Ulanzi ini, dan si Ulanzi ini sebenarnya dia tidak semurah dua barang yang kita bahas kali ini gitu. Tapi ini buat contoh aja kalau penggunaannya, kalau kalian adalah vlogger atau content creator yang mostly pakai HP, itu salah satu setup yang bisa jadi inspirasi kalian. Dan kalau budget kalian masih terbatas, dua ini dulu, tidak termasuk HP-nya ya. Dua ini dulu menurut gua cukup recommended gitu. Sangat menggoda. Dan fungsinya ya itu tadi, kalaupun kalian profesional kayak gue yang, gua nggak boleh klaim profesional gitu ya, terlalu berlebihan. Maksudnya kalaupun kalian suka syuting dengan lebih profesional pakai kamera mirrorless, si tripod ini pun akan sangat membantu. Rp79.000 untuk tripod ini, Rp25.000 untuk holder ini yang udah mendukung cold shoe mount juga kalau kalian pengen pasang aksesoris. Entah itu kayak tadi, cermin, atau mungkin kasih lighting kalau di tempat kalian kurang bagus lightingnya, atau mikrofon eksternal. Kalian mau pasang kan kayak Katevo ini dengan kabelnya yang mendukung sesuai HP kalian juga gitu. Misalkan kalian pakai TRRS, kalau pakai Note 9 gitu kan, kalau HP gue di Note 9 pakai TRRS, atau kalau pakai iPhone pakai kabel yang ke lightning cable, bukan lightning cable gitu kan. Oke, paling segitu aja buat video kali ini, sedikit ngeracunin aja, dan gue harap cukup banyak yang keracunan dengan video ini karena
Dulu sih kita pernah bikin rekomendasi produk untuk smartphone vlogging juga, itu lumayan rame. Dan memang banyak yang terbantu juga dari video tersebut, dan diharapkan video ini bisa memberikan impact yang sama gitu, yang bisa memberi kalian referensi kalau kalian budgetnya masih terbatas. Oke, sekian aja. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar, atau kalau kalian punya request produk apa yang kira-kira menarik juga, yang cukup budget dan mungkin bisa sangat berguna buat banyak user, silahkan kalian taruh juga di kolom komentar, karena siapa tahu kita bisa dapat akses buat review juga, atau kalau cukup budget mungkin kita bisa beli gitu buat cobain dan bikinin reviewnya ke kalian. Siapa tahu bisa membantu gitu kan. Oke, itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Oke, itu aja. Tadi muncrat ya, kelihatan nggak sekarang? Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Al, lalu kamera 2 ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.